bahwa untuk menentukan lolos tidaknya di antara kelima kami ini harus dari pusat, kalau nggak salah. Tapi bagaimana langkah saya untuk nanti jam 2 mengikuti prosedur lanjutan bila hal ini dalam pikiran negatif saya tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, KPU Labuan Batu Selatan tadi juga menyatakan dia 14 Desember untuk dinyatakan boleh tidak sebagai peserta. Gambarannya mungkinkah enggak yang kelima partai yang dulu sekarang ini boleh jam 2 nanti ikutkan? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ini saya rasa sesuai dengan tahapan di keputusan 481 bahwa seluruh KPU seluruh Indonesia akan melakukan rapat pleno pada hari ini. Ini kan sudah jam 10, barangkali bisa Bapak-Bapak koordinasi ke tingkat provinsinya masing-masing, karena sudah ketahuan bahwasannya apakah contohnya di seluruh Indonesia 100% sudah lolos, kemudian di tingkat provinsi harus 75%. Berarti Sumatera Utara 33 kabupaten kota, 75% dan 33 harus ada 25 kabupaten kota yang lolos. Bisa dikoordinasikan sekarang. Kemudian di Kabupaten Labuan Batu Selatan, inilah yang kita lakukan. Bisa dilihat di Sipol, bahwasanya apakah kita. Tapi walaupun tanpa itu, kami sebagai penyelenggara wajib menyurati, mengundang Bapak-Bapak sekalian untuk mengikuti acara uji publik. Siapa tahu Bapak Ibu, siapa yang tahu Bapak Ibu lolos, siapa yang tahu Bapak Ibu tidak lolos. Yang pasti Bapak Ibu sudah terdaftar di Kesbangpol sebagai calon peserta pemilu 2024, pasti akan kami undang. Sedangkan, mohon izin ya, ini partai PKB sudah dinyatakan tidak lolos, tetap kami undang. Karena apa? Karena belum ada penetapan partai politik 14 Desember yang menyatakan siapa-siapa partai yang akan mengikuti 2024. Jadi tetap kita profesional, tetap kami mengundang seluruh partai yang terdaftar di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Jadi itulah harapan kami. Ternyata kami tetap berpikiran positif. Maksudnya kami melakukan tugas sesuai dengan apa yang sudah terdaftar, contohnya partai politik yang mungkin semua kita ketahui, seperti contoh tadi ya, tak mungkin saya ulangi lagi karena ini terkait apa juga. Tapi kan partai PKB itu kan mana tahu pindah partai, jadi tahu nanti daerah pemilihan berapa dapil di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Ya setidaknya kan anggota dewan sekarang kalau kita ketahui ada 4 kursi, otomatis kan nanti akan ada pindah partai. Tapi itulah internal mereka, kami tidak mencampur itu. Kami hanya masuk ke ranah tugas-tugas kami sebagai penyelenggara untuk menginformasikan jadwal sosialisasi dan penataan dapil dan rancangan dapil. Jadi mohon juga nanti Bapak sekalian harus ada tanggapan, akan kami catatkan dan notulen. Rancangan itu kami usulkan nanti, ada tanggapan dari Bapak-Bapak sekalian, kami akan catatkan dalam notulen kami akan laporkan ke KPU RI supaya dianalisa dan diteliti laporan tersebut untuk kemudian ditetapkan pada Februari yang akan datang. Jadi kami Labuan Batu Selatan hanya mengusulkan rancangan, namun yang menetapkan dapil itu adalah KPU pusat. Itu sesuai dengan apa yang Bapak-Bapak sampaikan di tanggapan tadi. Jadi ada analisa, jadi bukan serta-merta kami ini bukan. Jadi ada tanggapan, ada feedback dari KPU, kemudian diteliti dan dianalisa di KPU pusat, kemudian KPU pusat akan mengumumkan dapil Labuan Batu Selatan. Ya kita masih tetap 35 kursi, jumlah penduduk kita